Pimpinan rapat dan juga para anggota dewan yang kami hormati, saya hadir di sini dengan ibunya Raditya, Ibu Makiati, yang sedang diadili dalam tuduhan pembunuhan. Dan tim kuasa hukumnya dari Lombok juga hadir di sini yang pakai topi. Yang sebelah kiri saya ini adalah tim kuasa hukum dari Batam yang untuk Pandi. Tapi ibunya lagi OTW ke sini, ya. Yang pertama dulu, yang kami sudah kasih ringkasan itu yang khusus pembunuhan di Lombok. Jadi inti kasusnya adalah tidak sama sekali tidak bisa diterima nalar hukum. Seorang yang sudah mati bisa menganiaya si pelaku. Ceritanya begini, anaknya ibu ini pacaran dengan teman kampus. Terus mereka dating, bertemu di pantai di Lombok, ya, dan itu adalah daerah yang cukup ramai, ada hotel besar di sana. Kemudian kurang lebih satu hari, si wanita ini, pacarnya ini tidak pulang-pulang, akhirnya dicari oleh keluarganya. Akhirnya kemudian sekitar 34 hari ditemukanlah mayat dari pacarnya wanita ini, ya, pacar di pantai, sedangkan ditemukan juga jarak 100 meter tubuh dari si anak ibu ini yang laki-laki yang sekarang jadi terdakwa dalam keadaan bonyok semuanya, luka-luka, ya. Berselang beberapa bulan tiba-tiba dituduh sebagai pelaku pembunuh. Sehingga pertanyaannya adalah, kalau memang dia pelaku pembunuh dari si wanita ini, kenapa dia masih ada di situ pingsan? Bukanya semua bonyok semua, ya. Dan itulah kejadiannya, dan juga tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian. Pengakuan dari anak ibu ini bahwa ada orang oknum yang memang sebagai pelaku, waktu itu diminta dibikin sketsnya oleh, ya ini dia nih, inilah tubuh dari anak ibu ini pada saat ditemukan di pantai, ya, dan mayat dari pacarnya ditemukan kurang lebih 100 meter. Ya, pertanyaannya adalah siapa yang menganiaya ini? Ya, siapa yang menganiaya? Berarti ada pelaku lain. Dan kalau dia menganiaya pacarnya, ngapain dia di situ? Kenapa nggak kabur? Dan sampai hari ini tidak ada saksi yang melihat sama sekali. Sebelumnya saya kenalkan dulu yang tadi lupa. Ini semua pengacara-pengacara muda dari tim Hotman 911, ya, di mana kita memberikan bantuan hukum ke seluruh Indonesia, dan sudah banyak yang berhasil mendapat perhatian terutama dari bapak-bapak. Ini semua pengacara semua nih, ya. Itu kira-kira. Jadi kami melihat di sini sebagaimana kata Bapak Prabowo bahwa sudah terjadi miscarriage of justice. Yang kedua, kata Bapak Prabowo juga, yang kayaknya dia lebih pintar dari jaksa atau dari polisi, bahwa pidana itu tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh reasonable doubt, harus total beyond reasonable doubt. Ini tidak ada saksi, dan pelakunya yang dituduh membunuh dalam keadaan pingsan ditemukan tidak jauh dari mayat. Kalau memang dia pelakunya, harusnya dia sudah kabur. Jadi kira-kira sekarang tahapnya sudah sampai diadili, ya, sudah persidangan, namun baru kesempatan ibu ini bisa datang ke Jakarta. Mohon izin kalau bisa agar ibunya langsung bisa mencari, silakan bantuin. Ya, kami persilakan. Cukup ya. Jadi yang kami mohon perlindungan hukum adalah secara pembuktian tidak ada satupun yang melihat, tidak ada saksi fakta yang mengatakan bahwa anak ibu ini sebagai pelaku, tidak ada. Hanya keterangan ahli-ahli dan psikolog, itu satu. Jadi sesuai dengan kata presiden kita, beyond reasonable doubt itu benar-benar jauh dari itu. Yang kedua, kalau anaknya sebagai pelaku dalam keadaan bonyok, bahkan waktu ditemukan dipapah dibawa ke puskesmas dalam keadaan seperti ini.
dan mayat pacarnya kurang lebih 100 meter. Kalau memang dia pelaku, ya tentu dia udah kabur. Tapi waktu ditemukan pun dalam keadaan pingsan begini, dipapah ke puskesmas. Jadi dan siapa yang melukain ini? Ya pasti ada pihak ketiga. Dan nggak mungkin tuduhan bahwa seolah-olah ini perlawanan dari si korban. Karena mereka hubungannya harmonis dan nggak mungkin wanita yang sudah meninggal bisa menganiaya seperti ini. Dan juga dari TKP dia sampai ditemukan juga masih di TKP dalam keadaan pingsan dan luka-luka di mana-mana. Jadi yang kami minta kami mohon agar Komisi 3 berkenan memanggil JPU-nya dan penyidiknya, hukum pembuktian apa yang dipakai, ya hukum pembuktian apa yang dipakai. Yang jelas 2 alat bukti melihat kejadian tidak ada, sama sekali tidak ada, ya ditemukan dalam keadaan sudah pingsan dan pacarnya 100 meter. Kira-kira dan sekarang proses persidangan sudah berjalan, ya udah tahap apa sekarang? Masih dalam tahap pledoi. Ya, jadi kami memohon agar Bapak berkenan memanggil JPU-nya. Apa dasarnya mendakwa orang yang pingsan begini dituduh membunuh pacarnya? Bukti apa yang dia pakai? Kira-kira begitu.